Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada akar. Akar memiliki beberapa fungsi, antara lain menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tundung akar. Pada jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-sel membelah dan membuat akar semakin panjang. Sementara itu, tundung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain menambatkan tumbuh-tumbuhan ke tanah, air juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian telur akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian tersusun ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapisan sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat di area silinder pusat atau setelah. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti pariskel dan parikem epulur. Sel-sel pariskel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas kilem yang berfungsi pengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan phloem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Batang memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk menyangkut bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat penyampaian cadang makanan. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian telur batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan diganti oleh peridium atau jaring gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parikem. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkutan pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokil berkas pengangkut tersebut. Antara kilem dan phloem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskular yang aktif membelah. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan respirasi tumbuhan. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lain yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan, umumnya saat siang hari stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari.
Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tumbuhan yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Bagian yang berperan fotosintesis. Di bawah lapisan epidermis di atas terdapat jaringan berbentuk silinder tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaring ini disebut jaringan pelasade atau jaringan siang. Di bawah jaringan pelasade terdapat jaringan bunga karang. Tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mosofil. Jaringan mosofil ini sebenarnya merupakan jaringan pranekim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mosofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotim, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan pelasade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel pranekim yang mengandung klorofil dan memiliki ukuran segaram. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada gambar sebelum terlihat beberapa bagian dalam stoma pada daun Rhoeodisclor. Bagian-bagian tersebut antara lain sel epidermis, sel tegang, dan stomata. Itulah tadi struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.